Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Oke guys, berjumpa lagi bersama saya Abu Samir 85 Palembang. Oke guys, bagaimana kabarmu hari ini? Ya, mudah-mudahan kalian selalu sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Guys, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi cerita kembali, ya. Cerita tentang seseorang yang pernah kita rawat, seseorang yang pernah dititipkan dengan kita, ya, sejak tahun 2005, ya, sejak tahun 2005. Nah, sebelumnya video ini sudah saya buat video shortnya karena kemarin video panjangnya terhapus, jadi maka saya akan ulas kembali cerita tentang bagaimana saat itu ketika saya hampir tewas dicekik oleh pasien tersebut. Ya, mungkin cerita ini akan saya persingkat, ya, agar bisa diambil pembelajarannya bagi teman-teman yang membidangi praktisi bekam dan ruqyah. Oke, cerita ini dimulai di mana seorang bapak-bapak, ya, yang sudah berkeluarga, tetapi dia bekerja di sebuah sekolahan di mana beliau ini berada di daerah dusun Oki, ya. Saat itu beliau datang pagi-pagi hendak membuka gerbang sekolah, artinya dia punya tugas untuk ya mengurusi sekolahan itu, ya, buka pintu segala macam lah gitu, ya. Jadi beliau ini buka di salah satu ruangan kelas, ya, dimana sekolahan itu memang dekat area hutan, ya, dekat area hutan. Jadi pagi-pagi hari itu menjelang fajar, ya, karena daerah sana kan memang gelap gitu, ya. Jadi dia membuka satu ruangan yang mana ketika beliau membuka pintu belakang, ya, pintu belakang sekolah, beliau melihat ada sosok berbaju putih. Nah, sosok ini beliau tidak tahu sama sekali. Tetapi setelah kejadian tersebut, beliau ini sering sekali mengalami gangguan-gangguan yang tidak pernah beliau rasakan. Mudah kesurupan, emosi, ya, mudah marah dan lain-lain, mudah singgung, dan pernah beliau kesurupan sebuah sosok harimau, ya. Dan ini sangat mengusik sekali untuk kehidupannya, karena kejadian ini tidak satu kali, berulang-ulang, ya guys. Jadi apa yang beliau rasakan ini itu tidak nyaman bagi keluarga, ya. Singkat cerita, sudah lebih dari 3 bulan kondisi beliau makin parah, ya, makin tidak terkendali, sehingga beliau, keluarganya itu mendapati sebuah tempat ruqyah, yaitu Ruqyah Center Al-Falah, di mana tempat saya bekerja. Jadi di situ saya dititipin sama guru saya, pasien ini, ya. Nah, pada saat beliau dihantarkan, itu kondisinya dipasung, ya.
dipasung sehingga kami masukkan ia ke dalam gudang. Tetapi guys, secara tidak kami sadari pasien tersebut mengalami reaksi kesurupan sehingga menendang pintu gudang sampai jebol, sampai rusak. Pintu zaman dulu ya kuat gitu ya, sampai jebol dan berlari keluar lingkungan masjid. Jadi dengan sigap kami yang masih berada di sana mengejar ya sampai jatuh, sampai saya luka, dan teman-teman juga menghadang ya di arah depan, dan alhamdulillah belum bisa kita tangkap ya sambil saya ruqyah gitu ya. Nah, malamnya menjelang subuh, sholat subuh ya, dalam kondisi yang normal, kita ajak sholat subuh. Beliau ini setelah sholat subuh itu berdiri di sebuah pojokan, dinding itu dinding masjid, dan menangis guys. Saya tanya, mengapa Pak menangis? Ternyata beliau ini dengan sigap itu mencekik leher saya hingga saya tidak bisa bernapas ya. Saat itu badan saya masih kecil, berat bobot masih 42, masih bujang. Jadi dengan tubuh kecilku ini alhamdulillah bisa lepas dari cekikan itu. Kalau enggak, innalillahi guys, mungkin nggak bisa berjumpa kita. Dan alhamdulillah ya, setelah lepas kita pasung kembali dengan teman-teman. Saya telepon guru saya untuk datang dan kita mulai meruqyah ya. Kita meruqyah dengan 7 lembar daun bidara ya. Saya ambil daun bidara itu lebih dari 7 lembar, sekitar 23 lembar ya. Kita buatkan, kita ajarkan caranya ruqyah untuk di sana. Alhamdulillah setelah ruqyah beliau tenang, kita buatkan airnya, kita mandikan. Setelah itu beliau dan keluarganya pulang ke dusun, tapi sudah kita bekali. Alhamdulillah setelah berapa tahun kita dapat kabar dari keluarganya, beliau ini alhamdulillah sehat. Nah itu guys, cerita kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apapun yang terjadi di dalam diri kita, sesuatu yang tidak kita jumpai, hal-hal yang aneh ya, maka coba lakukan ruqyah mandiri ya, agar semua yang mengganggu dalam diri kita itu hilang. Oke guys, itu saja ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Abu Samil 85 Palembang, dan juga tolong bantu channel saya Tahfiz Ibnu Umar Palembang. Tolong dibantu subscribe juga agar bisa berkembang, karena di situ saya punya tujuan besar di sekolah tersebut yang nanti kita akan tampilkan videonya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.